Sekolah saya berada di tengah-tengah, yang di depannya adalah pesisir pantai dan di belakangnya perbukitan. Sekolah saya dibangun sejak tahun 1985 dengan hanya 6 ruang kelas, 1 ruangan guru, dan 1 ruang perpustakaan yang sangat sederhana. Pagi, ya, semangat ya, Bu. Kondisi sekolah saya saat ini, kami mengalami kekurangan air bersih. Tapi puji Tuhan, orang tua begitu antusias, mereka datang bersama anak membawa air bersih untuk memenuhi kebutuhan kami di sekolah. Kami tidak pernah mewajibkan anak ataupun orang tua untuk datang membawa air ke sekolah. Tapi itu adalah inisiatif mereka sendiri. Anak-anak saya itu datang dari keluarga mayoritasnya petani. Lalu kondisi orang tuanya, ekonominya kurang, mereka punya pendapatan itu sekitar 500 sampai dengan 800 ribu per bulan. Anak-anak saya ini banyak yang dititipkan kepada opa oma karena orang tuanya harus keluar ke Kalimantan ataukah ke Malaysia untuk mencari penghasilan, penambahan penghasilan. Selain saya sebagai orang tua di rumah saya juga menjadi orang tua di sekolah. Selain saya, masih ada teman-teman guru saya yang mereka juga merasa bahwa mereka bertanggung jawab menjadi orang tua di sekolah. Saya mau siswa saya tuh punya prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Akademiknya, saya mau siswa saya tuh punya kemampuan berliterasi dan numerasi. Dulu mendengar kata matematika itu sendiri, itu rasanya seperti melihat hantu bagi anak-anak. Ketakutan mulai muncul dalam diri mereka. Pada saat senam numerasi, tanpa disadari anak-anak menyebutkan angka. Nah, ketika mereka menyebutkan angka itu, tidak disadari masuk dalam akal mereka. Saya hadir di sekolah ini di tahun 2022. Itu saya lihat hasil di rapor pendidikan, itu literasi numerasinya masih sangat kurang di posisi kuning. Saya rasa beban kalau tidak ada gebrakan, berarti akan tetap seperti ini. Saya dengan teman-teman guru, kami coba berbuat lebih, itu dengan memprogramkan yang namanya literasi pagi dan literasi perpustakaan. Hari ini tiket pagi kita bermain sambung kata, cluenya pasar. Hari ini Ibu pergi sebelum masuk kelas, kami punya kebiasaan melaksanakan tiket pagi. Tiket pagi itu setiap kelas akan berbeda-beda tergantung pada program guru kelas masing-masing. Ada yang tiket paginya di numerasi, bahkan ada yang tiket paginya bahasa Inggris. Kami punya cita-cita supaya literasi ini meningkat di rapor pendidikan di tahun 2023. Puji Tuhan, di tahun 2024 nilai di rapor pendidikan untuk literasi dia meningkat lagi menjadi 91,75%, sedangkan numerasinya mencapai 100%. Selamat pagi Bunda. Bagaimana? Permisi saya. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas,
teman-teman guru saya itu sudah ke ruang guru bersama saya, kami briefing singkat. Lalu mereka diizinkan untuk masuk ke kelas dan dalam seminggu itu 2-3 kali saya memantau mereka. Saya memantau mereka apa yang mereka lakukan di kelas. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Metode pembelajaran yang terjadi di kelas itu guru saya tidak saya atur sesuai kemauan kepala sekolah. Tetapi saya berikan kebebasan kepada teman guru untuk menentukan posisi yang nanti mereka jalankan di kelas. Ada yang membelajarkan dengan metodenya berdiferensiasi sehingga ada kelompok-kelompok. Tetapi ada juga yang mungkin mereka atur posisi siswanya itu dalam bentuk U ataukah juga dalam bentuk setengah lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi tidak saya yang menetapkan, tapi itu saya berikan kebebasan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan di kelas. Selain pembelajaran di dalam ruang kelas, anak-anak juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas, seperti di taman bunga, di bawah pohon, atau di lingkungan sekitar sekolah. Tetapi ada juga yang melaksanakan pembelajarannya di pinggir pantai. Di sana mereka belajar sesuai dengan materi yang mereka belajar hari itu. Sehingga dari situ membuat kesimpulannya atau refleksinya, mereka akan kembali lagi ke dalam ruang kelas. Poni bosan. Poni bosan. Apalagi yang akan Poni lakukan? Go, go. Di tahun 2023, sekolah ini, ruang perpustakaannya ini tanpa plafon, lalu tanpa karpet ini. Nah, ketika kami bekerja sama dengan Taman Bacaan Pelangi, saya coba komunikasi dengan komite saya bahwa kalau kita kerjasama dengan Taman Bacaan Pelangi, berarti minimal gedung kita plafonnya harus ada, lalu karpetnya ini ada. Puji Tuhan dukungan ini komite luar biasa. Masyarakat komitenya mereka kerjakan plafon ini lalu dengan siapkan karpet ini. Saya bersyukur karena Taman Bacaan Pelangi mereka membantu buku-buku cerita. Karena buku yang dibantu itu menurut jenjangnya. Ada 5 jenjang itu mulai dari kumbang, burung, ikan, kemudian singa, terakhir gajah. Nah, ketika pakai jenjang ini, anak-anak itu mereka senang. Berarti buku yang disediakan itu sesuai dengan jenjang mereka. Ketika ada buku cerita di sini, minat baca siswa saya itu luar biasa. Dalam waktu 2 bulan buku itu sudah habis terbaca oleh siswa saya. Bahkan mereka bilang, Ibu Kepala Sekolah, buku masih sangat kurang untuk kami. Kami sudah bosan baca buku yang sama terus. Semenjak saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini, saya memantau siswa pada saat istirahat itu, apa yang mereka lakukan. Saya lihat mereka itu hanya bermain saja. Ada yang duduk nongkrong saja, tidak ada kegiatannya. Saya dengan teman-teman coba meramu ini, kita menyarankan untuk bagaimana siswa punya kegiatan di saat istirahat. Kami coba menyarankan dengan permainan-permainan. Ketika kami sarankan permainan itu, anak-anak dari hari ke hari mereka sudah mulai ada yang bermain ini lompat-lompat, ada yang bermain tebak-tebakan. Teman-teman, tahu tidak 10 tambah 5? 13. Salah. Angkat 10 jarimu. Tambah 5 jarimu. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 5 tambah 10 berapa? 15. Sebagai seorang kepala sekolah,
tugas pokok saya sebagai supervisor di sekolah. Nah, awalnya saya bingung, saya mau supervisi kepada guru menggunakan apa. Saya coba merancang itu dalam bentuk sebuah instrumen pelaksanaan pembelajaran. Saya coba buat dengan 47 indikator. Setelah saya buat itu, saya tidak serta-merta melakukan supervisi menggunakan instrumen itu. Saya coba dekati dulu dengan ibu pengawas. Juga saya tidak sadar bahwa ibu pengawas ini coba mempromosikan apa yang saya buat ini ke sekolah lain di kabupaten. Dan puji Tuhan ada teman-teman sekolah yang mengadopsi instrumen saya untuk pelaksanaan supervisi di sekolah mereka masing-masing. Tentang peran pengawas terhadap sekolah, karena beliau adalah perpanjang tangan dari dinas, itu beliau lebih dekat dan lebih banyak mengunjungi sekolah ini. Beliau selalu bersama kami melakukan perencanaan. Perencanaan itu biasanya dibuat berbasis data. Data itu dari rapor pendidikan. Kami menganalisis rapor pendidikan. 1, 2, 3, 4. Ya, sisi itu yang dikatakan sisi ini ya. Setelah anak-anak atau siswa-siswi pulang di siang hari itu, kami guru tidak langsung pulang, tetapi kami ada kegiatan di kelompok belajar atau komunitas belajar. Nah, kegiatan apa yang kami lakukan di sana itu banyak, seperti menyusun modul ajar bersama. Nah, ada satu hal yang mereka harus mengisinya, itu yang namanya jurnal kelas. Di dalam jurnal itu mereka mengisi jumlah siswa yang hadir berapa, materi apa yang mereka ajarkan, tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa yang mereka capai hari itu, daya serapnya. Daya serap yang mereka capai hari itu, siswa mana yang belum memahami materi hari itu dituliskan, lalu tindak lanjutnya untuk siswa yang belum memahami itu seperti apa, itu mereka tulis. Setelah itu mereka bawa ke ruang kepala sekolah, dikomunikasikan dengan saya. Saya tidak mau menguji mereka, saya coba berdialog dengan mereka. Apa yang mereka lakukan di sana, di kelas tadi, kekurangan apa yang mereka rasakan, mereka sendiri menemukan kekurangannya, kemudian kelebihannya mereka sendiri mengungkapkan. Lalu ketika ada kekurangan itu baru kami carikan solusinya sama-sama. Penyusunan modul ajar itu persiapannya untuk hari esok. Nah, selain penyusunan modul ajar, itu ada juga kegiatan lain di komunitas belajar. Misalnya ada teman guru yang diutus untuk mengikuti kegiatan pelatihan oleh BGTK ataupun dari LPMP. Teman guru itu akan melakukan pengimbasan kepada teman lain yang tidak ikut. Istilahnya berbagi praktik baik. Sehingga semua yang diperoleh atau yang dibelajar oleh teman guru di saat pelatihan itu bisa dibagikan kepada teman lain sehingga kami maju bersama seperti yang dibelajarkan itu. Saya itu memposisikan mereka itu sebagai teman belajar mereka sebenarnya. Karena menghadapi satu program itu tidak saya yang menentukan itu. Saya panggil mereka, kita diskusikan tentang program ini, kita pelaksanaannya seperti apa. Menentukan kesepakatan bersama untuk kita jalankan. Ketika saya merubah supervisi ini menjadi sebuah dialog, itu saya melihat bahwa teman-teman guru saya itu merasa tidak ada rasa takut terhadap saya. Sehingga jarak antara mereka dengan saya itu tidak ada batas. Mengelola sebuah sekolah bukanlah hal yang mudah bagi saya. Karena banyak tantangan, ada keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi keterbatasan ini tidak membuat saya pesimis. Saya terus berjuang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan teman-teman saya. Puji Tuhan, kualitas pembelajaran saya
meningkat di nilai rapor pendidikan sejak tahun 2022 sampai dengan 2025. Karena masa bakti saya tinggal setahun lagi, saya berharap kepada teman-teman guru saya akan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, siapapun itu pemimpin yang menggantikan saya. Kepada teman-teman kepala sekolah dimanapun berada, khususnya sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan seperti sekolah saya, apa yang saya lakukan dan saya terapkan di sekolah saya, boleh Bapak Ibu lakukan atau terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terus optimis, terus belajar, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi meningkatkan kualitas pembelajaran.